Dilo Sri Dewi Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 2021, Program Studi PGSD Universitas Negeri Malang akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka ujian kinerja Senin 6 Desember 2021. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, sehat semuanya. Sehat. Siapa yang nggak hadir hari ini ya? Yang nggak hadir hari ini? Oh ya, Muammar ya tidak hadir hari ini ya. Kenapa Muammar anak-anak? Ada yang tahu? Oke, berarti ya nanti belum mungkin ibu buka WA, nanti mungkin dia izin ya. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan Regan untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan Regan. Teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Regan. Iya, Bu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke materi, kita bernyanyi dulu ya, agar lebih semangat pagi hari ini. Oke anak-anak? Oke. Oke, Bu. Patriot menghormati Lihat Pancasila Mana sudah semangat anak-anak? sudah. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Lalu kita belajar tentang apa ya? Tarian cak-cak. Cak-cak itu tari apa, anak? Tari kecak. Tari kecak, Bu. Cak itu tari kecak berasal dari mana? Bali. Oke, dari Bali. Ya, sebelum kita masuk ke materi ini, di Bali itu nanti kita akan membahas apa ya anak-anak? Itu sekarang Ibu akan perlihatkan sesuatu sebelum kita masuk ke materi ini. Handphonenya Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau baca cerita Aku si Penjaga Sawah? Ya, Bu. Oke, silakan Medi. Ya. Iya. Aku si penjaga sawah. Oke. Aku adalah penjaga sawah. Inilah rumahku, sawah hijau yang indah sekali. Oke, untuk yang slide selanjutnya, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Elvira, silakan. Lihatlah, padi mulai ditanam di sawah. Tandur, tandur, tanam padi sambil mundur. Namun ada beberapa tamu tak diundang. Awas, Yang, tikus, hus, burung. Saatnya aku bekerja, kontang. Oke, gimana dia? Klontang. Ya. Oke, penasaran untuk slide berikutnya? Siapa yang mau baca lagi? Saatnya istirahat. Besok pagi aku akan bertugas kembali. Aku senang tinggal di sini. Oh iya, ini apa nih anak-anak? Orang sawah. Orang sawah, Bu. Orang-orangan sawah. Nah,
Jadi kalian sudah mengingat kembali, katanya ada tarian dari Bali, berarti dari Bali. Terus tadi membaca cerita tentang penjaga sawah. Berarti materi kita hari ini itu adalah apa? Tentang sawah. Tentang sawah yang ada di Bali. Oke. Sebelum kita gini masuk ke materi persawahan. Jadi kita akan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang akan kita capai untuk pembelajaran pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah dilihat anak-anak? Udah. Siapa yang mau membaca pertama? Tujuan pembelajaran yang pertama, coba Asa baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Setelah nanti anak-anak membaca teks karakteristik negara agraris. Anak-anak nanti bisa menentukan ciri-ciri negara agraris dengan baik. Oke, terima kasih Claudia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti setelah anak-anak membaca teks karakteristik negara agraris, nanti anak-anak bisa menentukan ciri negara anak-anak. Sebelum nanti gini, Ibu sudah bagikan LKPD-nya di grup yang sebelumnya ya. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Udah. Coba diperhatikan, disimak dulu. Sejak sepekan terakhir belasan hektar sawah di desa tempat pun alami air. Masih belum ada jalan keluar dari pemerintah kabupaten untuk mengatasi hal tersebut. Belasan hektar 25 hari ini mengalami krisis air sejak sepekan terakhir. Padahal lahan milik petani di desa Pempati, Kecamatan Banjarakan Kelungkung ini baru mencoba menanam padi semenjak 5 tahun terakhir akibat tidak tersedianya saluran irigasi. Untuk mendapatkan air, petani harus membeli ke salah satu tempat penampungan air di desa tetangga yang berada di Kabupaten Bangli. Akan tetapi air yang diperoleh sedikit, sehingga tidak optimal. Anak-anak, apa itu yang dibahas tadi sama gininya? Mengalami krisis air. Mengalami krisis air, Bu. Oke, Naila, krisis air. Itu di mana ya? Di mana krisis airnya? Di mana? Lungkung. Oke, pintar. Berarti kalian menyimak tadi gininya. Nah, anak-anak. Berarti tadi di dalam berita itu tentang krisis air. Krisis air yang terjadi di mana anak-anak tadi? Di Lungkung. Mana sawahnya di sana? Kering. 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 Bagus tidak untuk tumbuhan padi kalau tanahnya kering kayak begitu? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Oke. Anak-anak, coba dibaca ini dulu. Tadi Febri, coba dibaca. Negara agraris. Negara agraris. Pengertian dan ciri-ciri negara agraris lengkap. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Apakah ada yang bertanya, anak-anak? Adakah yang bertanya? Ada Bu Guru. Ya, silakan Medi. Kenapa Indonesia disebut negara agraris? Kenapa
Indonesia disebut negara agraris? Ada yang bisa membantu menjawabnya? Ayo. Ada yang bisa membantu menjawab? Kenapa katanya Indonesia disebut negara agraris? Ya, Anaila, silakan. Naila, Bu. Ya, silakan. Karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, Bu. Oke, ada yang mau menambah? Sebagian. Ya, terima kasih Naila. Ada yang mau menambahkan lagi? Kenapa katanya Indonesia sebagai negara agraris? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Saya Ya, silakan Vira. Ya, kenapa? karena mayoritas penduduknya bekerja dengan bercocok tanam. Ya, pintar. Oke. Ya, benar tadi Naila sudah bilang tadi. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Terus tadi Elvira bilang mayoritas penduduknya bercocok tanam. Ya, oke, sama itu benar. Ibu menambahkan karena Indonesia mempunyai lahan persawahan yang luas, makanya Indonesia disebut negara agraris ya Nana. Oke, bagaimana Medi? Sudah paham? Nah, Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? ya Bu Guru. Oh, ya. Tanaman apa yang paling banyak ditanam? Oh, tanaman apa yang sering banyak ditanam di negara agraris? Siapa yang bantu menjawab? Bisa menjawab? Ya, Febri. Tanaman Padi, apa? Bu. Oke, padi. Padi, Bu. Ya, benar. Apa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Bantu jawab. Apa lagi? Yang di negara agraris itu bagusnya menanam apa? Menanam apa, Nana? Umbi-umbian nggak ya? Ada umbi-umbian biasanya ditanam. Ada ketela. Ditanam. Oke. Febri ya, Febri? Jagung, Bu. Oh iya, jagung. Oke, pintar. Ada lagi yang lain? Ya, bagaimana Medi? Sudah? Udah Bu Guru. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, sekarang kita baca ciri-ciri negara agraris. Ciri-ciri negara agraris. Coba Gendis. Dibaca ciri-ciri negara agraris. Ciri-ciri negara agraris. Pada pembahasan ke atas, kita telah mengetahui pengertian dari negara agraris. Lantas, adakah ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh negara agraris? Ini dia penjelasannya. 1. Menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian. Negara agraris adalah negara yang mampu menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian menjumlahkan dalam jumlah besar. Dikarenakan hasil panennya selalu besar. Hal ini menyebabkan negara agraris mampu melakukan ekspor ke berbagai negara lain. Oleh karena itu, negara agraris membutuhkan sumber daya manusia. SDM yang lebih banyak untuk dapat memenuhi produksi hasil pertanian. Oke, terima kasih Gendis. Oke, yang kedua, siapa mau bisa baca? Adit bisa? Bisa. Oke, silakan dibaca yang nomor 2, Adit. Lahan yang luas dan subur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa unsur terpenting adalah sektor pertanian, yaitu lahan yang luas dan berkualitas.
Jadi meskipun lahannya luas namun tidak memiliki tingkat kesuburan yang baik, maka lahan tersebut akan sulit dijadikan sebagai tempat bercocok tanam. Oleh karena itu, ciri negara agraris adalah memiliki lahan yang luas dan subur untuk mendukung jalannya roda pertanian. Oke, selanjutnya Adit. Ya, lanjut lagi satu. Nomor Persediaan air melimpah. Air juga termasuk salah satu unsur yang memegang peran vital dalam menunjang perkembangan sektor pertanian. Tanpa adanya persediaan air melimpah, maka tingkat kesuburan tanah menjadi rendah. Namun, negara agraris tidak perlu khawatir karena persediaan air bersih di negara ini sangat melimpah, misalnya dari sungai, danau, ataupun dari air hujan. Oke, anak-anak. Berarti ciri-cirinya negara agraris itu gimana? Menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian. Ya, terus lahannya luas dan subur ya, anak-anak. Terus persediaan air juga melimpah. Dan dilihat anak-anak, di mana anak-anak? Ini di mana? Nomor 1 ini gambar apa? Gambar sawah di desa. Gambar sawah. Gambar sawah, Bu. Oke, yang nomor 3 ini, nomor 2 ini bagaimana? Kami membersihkan irigasi. Ada siapa di gambar nomor 2? Ada petani. Ada petani, iya ada petani. Lagi membersihkan parit ya. Ada Tersumbat. oke. Yang nomor 3 juga ada. Nih, ada sungai kecil yang ada di dekat sawah ya, Nana. Ya. Ini yang nomor 4, bagus nggak anak-anak sawahnya? Bagus. Nah, tidak seperti yang di video tadi ya. Di video tadi itu bagaimana? Tadi bagus tidak? Layar anak-anak, ini bagaimana sawahnya? Bagus. Karena adanya karena ada apa? Ada sistem irigasi tuba yang ada pembagian airnya. Jadi sawahnya mendapatkan pengairan yang cukup. Jadi tanahnya subur ya Nana. Sekarang siapkan LKPD ya Ibu. Sudah share sebelumnya. Coba dilihat sekarang LKPD-nya sudah ini dilihat. Ini ada sebuah artikel di sini. Apa judul artikelnya Nana? Sistem irigasi Subak, Bu. Ya, itu sekarang coba kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kalian cari paragraf 1-nya itu pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. Coba dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan anak-anak. Di dalam mengerjakan. Sikap telitinya, makanya semua buka kameranya biar Ibu bisa mengamati aktivitas kalian meskipun kalian ada di rumah ya Nana. Diperhatikan ya anak-anak. Diperhatikan anak-anak.
Jatilui di Tabanan, Bali, setiap pagi menawarkan panorama sawah berbunga yang lebih menyerupai pahatan alam. Air irigasi pun seakan tidak pernah menyemai tentang sawah yang berada di antara lembah dan perbukitan gunung Batukan. Subak atau sistem irigasi pertanian di Bali sudah diterapkan sejak abad 11. Sistem ini menjamin pemakaian air secara adil dan merata di kalangan petani. Subak dibuat berdasarkan kondisi permukaan tanah yang teraseri serta lokasi sungai yang curam dan cukup jauh dari persawahan. Anak-anak, kenapa dibuat sistem irigasi subak di Bali? Buat apa? Agar sawahnya subur, agar agar mendapatkan sawah- air yang cukup. Iya, oke. Kalau gitu kita lanjut dulu ya. Kondisi ini membuat para petani harus bergotong royong dengan menghimpun diri ke dalam organisasi subak. Setiap petani di Bali dipastikan anggota subak. Sebagai organisasi yang otonom, subak dipimpin Pekase atau ketua subak. Berbagai persoalan, dari masalah kekeringan hingga hama yang merugikan petani, dibahas melalui subak. Organisasi subak mempunyai awik-awik atau peraturan, termasuk mengatur jadwal tanam padi agar mendapatkan hasil panen maksimal. Dan pengurus subak selalu berkoordinasi dengan lingkungan sekitar sebagai bentuk toleransi terhadap situasi yang menimpa di luar wilayahnya. Banyak sekali tugas-tugas. Yang pertama, merangkum semua daripada inspirasi yang ada di subak. Kedua, mengatur daripada jadwal penanaman. Yang ketiga, mengatur sekarang jadwal pengairan. Nah, anak-anak, tadi setelah kalian menyimak video yang Ibu tayangkan tadi, apa namanya? Siapa yang mengurus sistem irigasi yang di subak itu? Siapa namanya, anak-anak? Pekase. Oke, Pekase, pintar. Nah, kenapa itu dibuatkan sistem irigasi subak namanya? Kenapa? Buat bagaimana? Karena petani tidak berebut air, karena masing-masing petani sudah mendapat jatah air sendiri-sendiri. Iya, pintar, Medi. Iya, kalau nggak ada yang menambahkan mungkin ya. Kenapa dibuatkan? Agar petani itu benar, kata Medi tadi, tidak berebut air. Agar aliran air itu lancar. Makanya dibuatkan sistem irigasi subak yang dipimpin oleh Pekase, yaitu namanya Pekase. Agar nanti kalau tidak dibuatkan kayak gitu, mereka petaninya itu akan berebut air. Ini ke sini, ke sawahku, ke sini. Nanti kalau yang di depan sawahnya dia tutup airnya kayak gitu. Nanti yang di belakang nggak dapat air. Itu kalau tidak adanya sistem irigasi. Kalau sudah ada sistem irigasi seperti kayak gini, jadi mereka itu merasa mendapatkan aliran air agar sawahnya mereka itu menjadi subur ya, Nana. Oke. Setelah itu, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya itu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan anak-anak. Kalau ingin ada yang bertanya, angkat tangannya. Oke, silakan kerjakan dulu. Anak-anak, kerjakan yang ini. Sekarang dari pikiran utama dan informasi penting itu, sekarang kalian susun menjadi sebuah apa? Dengan kalimat bahasa kalian sendiri ya. Disusun itu, silakan kerjakan anak-anak. Nanti yang ada yang bertanya silakan.
anak-anak, ya semua buka kameranya biar ibu bisa kalian mengerjakan atau tidak itu. Gimana anak-anak, ada kesulitan? Yang di bagian mana? Tidak ada. Oke, masih bisa dilanjutkan ya, lanjutkan. Ibu masih waktunya lagi 5 menit. Silakan menilai sikapnya kalian nanti sambil kalian mengerjakan. Ibu juga menilai di sini sikapnya kalian di sana. Apa main-main sama orang yang ada di rumahnya? Apa makan-makan di sana? Ibu lihat ya dari sini. Sudah ya? Oke. Oke. Sudah. Siapa yang mau membacakan hasil kerjanya yang paragraf PD1? Ya, sistem irigasi Subak merupakan sistem irigasi atau pengairan yang dilakukan oleh sekumpulan petani di Bali di wilayah persawahan. Satu kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh Pekase tahun 2012 diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Paragraf 1, pikiran utamanya apa? Pikiran utamanya dari Ibu. Oke, Naila ya, silakan Naila. Pikiran utamanya apa? Subak merupakan sekumpulan petani yang mengelola sistem irigasi. Iya, oke, good job. Ada yang lain lagi? Tidak? Oke, berarti ya benar ya. Berarti Medi tadi yang untuk paragraf 1 itu seperti Naila. Dalam pikiran utama itu hanya ada satu kalimat ya Medi. Jangan diringkas semuanya. Itu yang LKPD yang kedua. LKPD yang pertama itu mencari pikiran utama saja ya Medi. Paragraf kedua. Paragraf kedua siapa? Naila lagi, Bu. Oh, Naila lagi. Ya, oke, silakan Naila. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pekaseh atau klean Subak. Informasi pentingnya: 1. Pekaseh bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat. 2. Diangkat oleh petani. 3. Mengatur ketersediaan pada areal kelompok. Oke. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Benar. Untuk yang Naila, pikiran utama dari paragraf 2 itu benar. Informasi pentingnya juga benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang beda mungkin? Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Siapa yang mau selain Naila mungkin? Paragraf ketiga. Pikiran utama dari paragraf ketiga. Saya Bu Guru. Oke, Medi ya. Sistem irigasi Subak pada tahun 2012 diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Oke, bagus Medi. Informasi pentingnya apa, Medi? Dari paragraf ketiga, informasi penting yang ada di paragraf ketiga apa? Sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak ratusan tahun lalu. Tidaklah heran jika pada tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Oke, good job. Berarti benar ya, anak-anak. Itu sudah tepuk tangan buat teman kalian, 2 orang, Naila dan Medi sudah membacakan hasil LKPD yang pertama. Oke. Good job, Naila dan Medi. Sekarang siapa yang mau membacakan LKPD yang kedua? Yang hasil dari menggabungkan pikiran-pikiran utama dan informasi penting yang kalian dapatkan tadi menjadi satu paragraf dengan kata-kata kalian dan kalimat kalian sendiri. Siapa yang mau membacakan?
Sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak ratusan tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, ya emang bisa. Nanti kayak tadi Naila sudah membacakan hasilnya. Nanti dari paragraf 1, 2, dan 3 itu digabung ya pikiran utamanya dan informasi pentingnya ya menjadi sebuah paragraf ya anak-anak. Iya, Bu. Oke. Bisa seperti Naila, bisa dibacakan Naila dari paragraf 1 sampai paragraf 3 sudah ada menjadi laporan ya. Silakan dibacakan dulu Naila. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali mengelola irigasi. Satu kelompok mencari sumber air, sistem gotong royong dan saling membantu, bertanggung jawab dalam menggunakan air. Oke, nanti Sudah, Bu. nanti ditambahkan lagi ya untuk yang lainnya. Nanti ditambahkan lagi untuk laporannya kalau belum lengkap ya, Nana. Oke. Iya, Bu. Nah, kalian sudah tadi membuat kedua LKPD-nya. Jadi apa anak-anak kesimpulan dari materi kita hari ini tuh apa? Menjelaskan tentang apa anak-anak? Tentang apa? Menjelaskan tentang sistem irigasi Subak, Bu. Sistem irigasi Subak, iya. Terus apa lagi kita mencari apa tadi di dalam LKPD itu mencari apa tadi? Membuat apa? Mencari ide pokok dan informasi penting. Oke, benar Muhammad. Ya, mencari ide pokok, pikiran utama dan informasi penting. Ya, dan jadi Ibu tegaskan sekali lagi, materi kita hari ini yaitu tentang sistem irigasi Subak yang ada di Bali, tentang ciri-ciri negara agraris, bagaimana negara agraris itu. Nah, setelah ada videonya tentang masalah irigasi, terus ada teks tentang negara agraris. Dari sanalah kalian bisa mencari informasi penting dan pikiran pokok yang ada di dalam teks tersebut. Itulah materi kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk mengukur kemampuan anak-anak, seberapa kalian menyerap materi hari ini? Nah, Ibu akan share evaluasi untuk mengukur kemampuannya anak-anak. Dicek di WA grupnya ya. Silakan Ibu kirimkan evaluasinya ya anak-anak. Nanti tugas-tugasnya kalian itu yang LKPD-nya nanti difoto, dikirim ke link yang nanti Ibu bagikan ya anak-anak. Silakan dikerjakan evaluasinya ya anak-anak yang di Google Form-nya itu. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Soalnya dikit kok, cuma aja. Soalnya dikit. 5 menit ya. Oke, ini sudah ada yang masuk. Ya. Oh, Ali Kadafi sudah masuk nih gininya. Pekerjaannya. Oke, Nida, Ali sudah. Nanti Ibu akan koreksi ya. Oh, Febri sudah. Claudia sudah. Oke, Elvira juga. Oh, udah baru masuk nih. Yang lainnya belum, nanti dilanjutkan lagi. Ibu nanti akan periksa setelah kita menyelesaikan Zoom ini. Ya anak-anak, nah nanti tugas-tugas LKPD-nya itu kalian foto dan dikirim ke link yang Ibu bagikan ya anak-anak. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini,
Ibu berpesan dengan anak-anak. Kalian seperti sudah melihat video yang Ibu tayangkan tadi, orang di sawah memanen padinya. Dengan cara gimana mereka memanen padinya? Apakah dia sendiri-sendiri? Adanya apa di sana? Adanya gimana? Adanya sikap apa di sana? Gotong royong, Bu. Nah, benar, gotong royong. Jadi, pesan Ibu kepada anak-anak, tingkatkan sikap gotong royongnya dalam mengerjakan pekerjaan agar pekerjaan kalian cepat selesai. Tapi, jangan gotong royong membuat ulangan ya. Di dalam materi ini sikapnya sikap gotong royong dalam mengerjakan suatu pekerjaan ya Nana. Nah, untuk tindak lanjut materi ini Ibu memberikan tugas kepada anak-anak. Coba nanti tanyakan kepada orang tuanya, apakah orang tuanya pernah ikut organisasi Subak? Ya, misalkan seperti ikut menjadi anggota, ikut mengerjakan sawah, misalkan kayak gitu, ikut organisasi. Kan ada diketuai oleh PKC, apakah ikut? Coba ditanyakan, apakah orang tuanya ikut terjun dalam penggarapan sawah. Ya, anak-anak itu tindak lanjut dari materi hari ini ya. Oke, sebelum kita leave dari Zoom ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, Regan silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita selesai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Regan. Oke, materi kita, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Untuk sambil kita tidak tegang, pulang berdoa sudah. Jadi kita anak-anak menyanyikan lagu daerahnya Bali. Siapa kalau gitu Ibu suruh menyanyi meong-meong ya anak-anak. Oke, semua buka mikrofonnya. Kita menyanyi. Ibu kasih aba-aba ya anak-anak. 1, 2, 3, mulai. Meong meong alinya bikule Bikul gede-gede, bunyi moko-moko, pesana rusuh. Terima kasih anak-anak.